Halo Bapak dan Ibu guru hebat, selamat datang. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang jujur saja sangat krusial buat kita semua. Prospek masa depan pendidikan Islam di era digital. Nah, mari jadikan sesi penjelasan singkat ini sebagai panduan praktis buat menyemangati langkah Bapak Ibu di madrasah. Menjadi pendidik di zaman sekarang ini kan, berarti kita lagi ada di garis depan sebuah perubahan besar ya. Dan memahami arah perubahan ini, itu adalah langkah pertama kita menuju keberhasilan. Sekarang, coba deh Bapak Ibu bayangkan ruang kelasnya masing-masing. Bayangkan deretan mejanya, papan tulisnya, dan pastinya wajah murid-murid yang biasa kita sapa tiap pagi. Terus, coba tanyakan pada diri sendiri. Kira-kira, gimana sih persisnya wajah ruang kelas itu 5 atau bahkan 10 tahun lagi? Nah, saat kita berdiri di ambang realitas baru ini, mikirin arah pendidikan karakter dan moral anak didik kita itu udah bukan lagi sekedar wacana santai loh. Ini benar-benar kebutuhan yang mendesak. Kita harus bersiap merancang masa depan itu ya dari sekarang ini. Kita kan sering banget ya dengar istilah era digital. Tapi tunggu dulu, jangan langsung ngebayangin kabel-kabel rumit, bahasa pemrograman yang bikin pusing, atau deretan komputer yang membosankan. Gini aja, pakai analogi ini. Bayangkan Bapak Ibu lagi ngasih sebuah kunci ajaib ke setiap murid di kelas. Kunci ini bisa ngebuka gerbang ke sebuah perpustakaan raksasa tanpa batas. Di dalamnya ada lautan literatur keislaman, ribuan kitab kuning tapi dalam bentuk digital, dan wawasan dunia yang bisa langsung hadir di meja belajar mereka cuma dalam hitungan detik. Nah, itulah hakikat dan kekuatan yang sebenarnya dari era digital buat madrasah kita. Keren banget kan? Oke, mari kita bedah sama-sama inti dari transformasi yang luar biasa ini. Kalau ditarik benang merahnya, semuanya itu bermuara pada dua sisi koin yang nggak bisa dipisahkan, peluang dan tantangan pendidikan Islam pada era digital. Kalimat sederhana ini sebenarnya merangkum semua dinamika harian, keputusan-keputusan kecil, dan strategi yang lagi dan bakal terus kita hadapi di madrasah setiap harinya. Bapak Ibu, peluang dan tantangan ini tuh sama sekali bukan dua hal yang saling bermusuhan loh. Mereka ini justru dua kekuatan yang harus banget berjalan beriringan. Di satu sisi, ada pintu yang kebuka lebar banget menuju kemajuan, inovasi dan cara belajar yang revolusioner. Tapi ya, di sisi lain pasti ada aja jalan terjal dan berliku yang bakal menguji kesabaran dan seberapa cepat kita bisa beradaptasi. Kunci sukses kita sebagai pendidik bukannya ngehindarin jalan terjal itu, tapi gimana kita bisa menguasai seni menyeimbangkan keduanya pas kita lagi berdiri ngajar di depan kelas. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah saat kita menggali potensinya. Digitalisasi di ruang kelas itu sama sekali bukan ancaman yang mau menghapus sanad keilmuan atau ngegantiin metode ngajar tradisional kita yang udah kaya akan adab. Justru sebaliknya, ini tuh alat penguat, kayak amplifier yang luar biasa. Contoh suksesnya nih yang udah diterapin di beberapa madrasah. Bayangin Bapak Ibu ngajarin Sirah Nabawiyah nggak cuma lewat cerita lisan, tapi pakai peta interaktif digital yang nunjukin rute hijrah Nabi secara nyata. Wah, anak-anak pasti lebih kebayang kan? Atau memantau setoran hafalan Al-Quran siswa pakai aplikasi jurnal mutabaah yang langsung nyambung ke HP orang tua secara seketika. Ini sama sekali nggak ngubah kemurnian agama kita kok, malah bikin pelajarannya makin hidup, memukau, dan relevan buat anak-anak kita yang emang udah lahir sebagai penjelajah dunia digital. Tentu saja, kita juga harus realistis ya pas ngadapin tantangannya. Kadang kan kita berhadapan sama perangkat yang masih asing banget buat kita, atau tiba-tiba servernya error, atau internet putus nyambung. Wajar banget kalau ngerasa cemas. Itu manusiawi. Tapi coba deh anggap tantangan ini sebagai batu loncatan aja. Terus gimana cara praktis ngatasinnya? Ada 3 langkah mudah nih buat mulai transformasi digital. Pertama, mulai dari yang kecil dan simpel aja dulu. Pakai satu aplikasi ringan per semester, biar Bapak Ibu dan siswa nggak pada kewalahan. Kedua, bangun kolaborasi bareng guru lain. Ajak rekan guru yang mungkin lebih muda atau lebih melek teknologi buat jadi teman diskusi di ruang guru. Ketiga, nah ini penting, selalu siapin materi luring atau offline sebagai backup cerdas kalau tiba-tiba internet ngadat. Dengan langkah-langkah simpel ini, hambatan yang tadinya kelihatan horor, pelan-pelan bakal jadi sahabat andalan Bapak Ibu di kelas. Jadi, poin krusialnya ada di sini, keseimbangan. Keseimbangan antara keberanian kita buat nangkep peluang besar yang tadi udah kita bahas, dipadukan sama kegigihan kita buat ngatasin tantangannya. Persilangan dua hal inilah yang secara langsung merumuskan prospek masa depan pendidikan Islam. Dan ingat loh, prospek ini nggak ditulis di awang-awang, apalagi dirumuskan sama mesin. Prospek ini lagi diketik pelan-pelan tapi pasti. Langsung dari ruang-ruang kelas madrasah Bapak Ibu setiap harinya. Masa depan itu kan bukan sebuah takdir yang udah dikunci mati ya, atau silabus kaku yang tinggal kita jalanin aja tanpa jiwa. Nggak gitu. Masa depan pendidikan Islam itu super dinamis. Timbangannya itu digerakkan secara aktif oleh seberapa jago tangan Bapak Ibu mengelola kebijaksanaan kitab-kitab klasik di satu sisi dan mengoptimalkan kecanggihan teknologi di sisi lainnya. Setiap ada penyesuaian, setiap ada metode baru yang Bapak Ibu pelajari, dan setiap keputusan kecil buat nyimbangin keduanya, itu semua bakal ngelahirin dampak jangka panjang yang ngebentuk karakter unggul umat kita di masa depan.
Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting nih yang harus Bapak Ibu bawa pulang dan renungkan hari ini. Gimana sih cara Anda akan membentuk masa depan ini di kelas Anda sendiri besok pagi? Ingat ya, setiap kali Bapak Ibu melangkah buat merangkul inovasi teknologi tanpa ngelepasin akar nilai-nilai keislaman kita yang kuat, Bapak Ibu itu bukan cuma lagi jalanin rutinitas ngajar. Bapak Ibu lagi memahat sejarah buat murid-murid semua. Terima kasih banyak sudah nemenin ngobrol di sesi penjelasan kali ini. Teruslah jadi pelita yang nggak pernah padam buat generasi penerus kita, dan sampai jumpa!